Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, sahabat referensi belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga anak-anak selalu sehat, tetap ceria, dan juga tetap semangat. Pagi hari ini kita masih belajar di tema yang ketiga, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Masih di subtema 1. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun anak-anak, sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, materi yang Bapak sampaikan dapat mudah kalian pahami, dan juga anak-anak jangan lupa ya, sarapan terlebih dahulu agar kalian selalu sehat, badan tetap fit, dan yang tidak kalah penting adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Bisa? Berdoa dimulai. Selesai. Langsung saja mari kita mulai. Kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara dalam bahasa Inggris disebut interview. Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Wawancara juga dapat disebut sebagai kegiatan tanya-jawab, baik perorangan, per kelompok, bisa antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan murid, guru dan orang tua dengan murid, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi dan tujuan dari wawancara. Nah, fungsi dari wawancara pertama adalah menghindari kesalahan informasi atau data yang simpang siur, atau kita sering menyebutnya dengan berita hoax ya. Kemudian, informasi atau data dari hasil wawancara merupakan pelengkap informasi awal. Maksudnya seperti ini, jika kalian pernah membaca berita tentang sesuatu hal, misalkan berita tentang kejadian di daerah A, kalian kan belum tahu nih, ini berita asli atau palsu. Maka dari itu, para wartawan yang bekerja di koran-koran itu langsung mendatangi tempat kejadian tersebut. Lalu mereka mewawancarai saksi mata atau orang-orang yang berada di daerah tersebut. Nah, setelah digali informasi lebih jauh, maka nanti para wartawan itu akan menempelnya di berita. Nah, setelah menjadi berita, kalian baru bisa paham, ternyata ini adalah berita benar. Jadi informasi dari wartawan tadi merupakan pelengkap dari informasi awal yang kalian terima. Dan memperoleh informasi secara komprehensif, akurat, jujur, dan mendalam. Jadi informasi itu dapat dipercaya, akurat ya. Kemudian mendapatkan informasi dan data yang objektif dan berimbang. Menggali kemungkinan adanya perspektif baru atas suatu masalah. Selain fungsi dari wawancara, ada juga tujuan dari wawancara tersebut, yaitu untuk menggali dan mendapatkan informasi atau data dari orang yang tepat dan terpercaya. Maka dari itu kadang-kadang kita harus mewawancarai orang-orang yang sekiranya menyampaikan berita yang benar. Kemudian untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dari teknik pengumpulan data lainnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data lainnya. Tadi kan kalian sudah tahu bahwasanya wawancara itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang pertama ada pewawancara dan yang kedua ada narasumber. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara atau orang yang bertugas untuk bertanya, menanyakan sesuatu kepada narasumber. Kemudian narasumber sendiri adalah orang atau kelompok yang diwawancarai atau orang yang memiliki informasi yang diharapkan dapat dijawab dengan baik dan benar ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang, kita harus mencari narasumber yang sekiranya dapat memberikan informasi yang jujur, akurat, dan faktual, tidak malah menambah-nambahkan berita-berita yang bohong. Nah, bentuk-bentuk dari wawancara. Wawancara itu ada banyak. Ada wawancara berita, wawancara telepon, wawancara pekerjaan, wawancara tes masuk perguruan tinggi negeri atau swasta, dan juga wawancara dokumentasi. Wawancara berita itu seperti kejadian-kejadian kecelakaan, kejadian-kejadian politik, kejadian-kejadian di berbagai belahan bumi manapun atau di berbagai daerah manapun yang ada di Indonesia.
Kemudian wawancara telepon itu wawancara yang dilakukan secara jarak jauh melalui telepon. Kemudian wawancara pekerjaan. Di beberapa pekerjaan ada juga yang mewajibkan melamar pekerjaan menggunakan CV, itu juga harus diwawancara terlebih dahulu. Kemudian ada juga wawancara tes masuk perguruan tinggi negeri. Setelah tes, beberapa kampus itu mewajibkan para calon mahasiswanya itu untuk dites wawancara. Kemudian wawancara dokumentasi itu wawancara yang bersifatnya dokumenter, seperti mendokumentasikan lingkungan sekolah, mendokumentasikan suasana alam. Berikut adalah hal-hal yang dilakukan sebelum kalian melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji terlebih dahulu kepada narasumber sebelum mewawancarai ya. Kemudian, tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu ya, jangan sampai misalkan kalian sudah janjian dengan narasumber tetapi narasumbernya datang terlebih dahulu sebelum kalian. Ada baiknya kalian datang terlebih dahulu sebelum narasumber hadir. Kemudian, berpakaian dengan sopan dan bersikap santun. Tidak hanya belajar, ingin mewawancarai orang itu juga harus berpakaian yang rapi dan sopan. Maksudnya apa? Kita menghargai narasumber tersebut, walaupun kita belum mengenal siapakah narasumber tersebut. Yang keempat, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan kalian. Sebelum mewawancara seseorang harus siapkan terlebih dahulu nih, pertanyaan apa yang ingin kalian gali lebih dalam ya. Nah, yang kelima, pertanyaan yang baik itu mengandung unsur 5W1H. Apa itu 5W1H? Yaitu berasal dari istilah bahasa Inggris. Yang pertama ada what atau apa, when itu kapan, why itu mengapa, who itu siapa, where itu di mana, dan how bagaimana. Jadi kalimat tanya itu baiknya menggunakan unsur 5W1H. Nah, ini berikut adalah hal-hal ketika melakukan wawancara. Yang pertama, perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Bisa nama kita, nama lengkap, atau dari instansi manakah kita berasal ya. Kemudian sampaikan tujuan wawancara. Tujuan kita apa nih? Wawancara dengan narasumber. Pasti kita wawancara seseorang menginginkan suatu hal, maka dari itu kita sampaikan tujuan dari wawancara kita ini. Lalu mulai wawancara dengan pertanyaan ringan ya, seperti misalkan dari mana Bapak berasal, atau juga sudah berapa lama Bapak atau Ibu menekuni pekerjaan ini. Kemudian jangan lupa sebutkan nama narasumber, kalau bisa nama lengkapnya ya, karena ada juga orang yang senang jika disebutkan nama lengkapnya, namun ada juga orang yang lebih senang dipanggil dengan nama panggilannya saja. Kemudian catat hal-hal penting agar tidak terlewatkan. Wawancara itu kan bersifat bicara ya, verbal. Namun jangan lupa juga kalian mencatat hal-hal yang penting sekiranya itu diperlukan. Namun pada zaman sekarang wawancara itu kebanyakan menggunakan rekam video atau rekam suara. Kemudian yang keempat, simak dan dengarkan pendapat serta informasi. Ya, simak penjelasan hingga lengkap dari narasumber. Kemudian apa? Hindari memotong pembicaraan. Ya, jangan sampai narasumber belum selesai berbicara, kalian sudah memotongnya. Dengarkan terlebih dahulu sampai habis, baru jika ada yang ingin disanggah atau ingin ditanyakan, silahkan. Dan jangan sampai juga mengulangi jawaban narasumber. Dan yang kelima, hindari pertanyaan berbelit-belit. Nah, ini seperti poin nomor 2, ada beberapa orang yang senang jika diajak ngobrol-ngobrol santai dulu. Ada juga narasumber yang langsung saja pada intinya. Kemudian hormati petunjuk dari narasumber. Misalkan nih narasumber inginnya seperti ini nih, kalian sebagai pewawancara harus menghormati atau mengiyakan apa yang narasumber inginkan. Jangan disanggah, jangan dibantah. Serta hindari pertanyaan yang menyinggung atau menyudutkan narasumber. Ya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya dapat membuat tersinggung narasumber. Nah, kita sekarang akan membuat pertanyaan wawancara. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas, ada rumusnya yaitu 5W1H. Nah, yang pertama apa? Apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan peristiwa atau kejadian yang terjadi. Misalkan, apa pekerjaan dari Bapak?
Kemudian kapan? Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu kejadian. Misalkan, kapan Bapak mulai bekerja? Lalu ada mengapa. Mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan alasan kejadian. Misalkan, mengapa Bapak memilih pekerjaan ini? Lalu ada siapa. Siapa itu biasanya menanyakan orang lain yang terlibat dalam kejadian yang dialami oleh narasumber. Misalkan, siapakah yang menyarankan Bapak untuk bekerja di sini? Atau juga siapakah yang menyarankan kamu untuk kuliah di sini? Atau lain sebagainya. Kemudian ada di mana. Di mana itu biasanya menanyakan tempat terjadinya peristiwa. Misalkan, di manakah Bapak bekerja sebelumnya? Atau di manakah alamat kejadian kecelakaan tersebut? Bagaimana? Itu digunakan dalam menanyakan proses kejadian. Misalkan, bagaimana cara Bapak bekerja? Atau bagaimana cara kamu menghasilkan uang dengan pekerjaan seperti ini? Gitu. Dari syarat-syarat yang tadi sudah Bapak paparkan, sekarang anak-anak berlatih wawancara ya, dengan salah seorang narasumber yang ada di rumah ya. Temanya berkaitan dengan hewan, ataupun tumbuhan, atau pekerjaan, atau bisa juga berkaitan dengan COVID-19 ya. Namun, sebelumnya anak-anak siapkan terlebih dahulu nih pertanyaan yang ingin anak-anak ajukan. Jangan lupa memakai rumus 5W1H. Pertanyaannya nanti setelah anak-anak buat, anak-anak fotokan. Setelah itu anak-anak praktikkan wawancara. Bisa divideokan ya, lalu diupload. Nah, nanti yang diupload itu foto pertanyaan wawancara anak-anak, kemudian video wawancara anak-anak dengan orang yang ada di rumah. Oke, bisa ya? Mungkin cukup sekian materi tentang wawancara pada pagi hari ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Jangan lupa juga ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, kakak, atau siapapun yang berada di rumah yang sudah membantu kalian dalam belajar pada pagi hari ini. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.